Pada Februari 2024, kita tahu bahwa Indonesia mengadakan pemilu untuk memilih calon presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif. Namun, di akhir tahun nanti, tepatnya November 2024, kita akan melaksanakan Pilkada serentak 2024. Tapi sebenarnya apakah Pilkada itu? Nah, Pilkada atau kepanjangannya pemilihan kepala daerah merupakan suatu proses demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia. Tujuan diadakannya Pilkada sendiri adalah sesuai dengan namanya, yakni untuk memilih kepala daerah. Pemilihan tersebut dilakukan oleh penduduk daerah administratif lokal. Prosesi Pilkada diadakan secara periodik, yakni setiap 5 tahun sekali. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang pemilihan dari gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakil-wakilnya. Pilkada 2024 sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 27 November di penjuru wilayah Indonesia, tanpa terkecuali wilayah Surabaya. Kota Surabaya sendiri akan memilih calon wali kota beserta wakilnya. Jika kita tarik garis besarnya, awal Pilkada dimulai dari tanggal 26 Januari 2024, di mana lembaga-lembaga merencanakan anggaran beserta program Pilkada. Pada masa ini, KPU lah yang menyusun seluruh rencana detail mengenai pelaksanaan Pilkada. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting karena untuk memastikan kelancaran proses Pilkada. Tahap pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dimulai dari tanggal 17 April hingga 5 November 2024. Dibentuknya panitia-panitia pemilihan ini untuk menjamin keberlangsungan Pilkada di tingkat lokal. Selain panitia lokal, dibentuk juga panitia pengawas untuk menjamin integritas dan kejujuran prosesi Pilkada. Kemudian tahap selanjutnya, pada 18 November 2024, KPU akan menyelesaikan penyusunan aturan pemilihan. Kemudian akan ditetapkan pula jadwal pelaksanaan pemilihan tersebut. Langkah ini sangat penting untuk menjamin kejelasan kerangka hukum dan panduan waktu bagi masyarakat yang terlibat dalam Pilkada 2024. Setelah rangkaian di atas, KPU akan mulai membuka pendaftaran pemantau pemilihan untuk memastikan Pilkada berjalan dengan transparan. Kemudian, disusunlah daftar pemilih yang akan menjamin hak pilih tiap warga negara Indonesia. Nah, dari kegiatan-kegiatan pemilihan nasional ini, kita sebagai pelajar dapat berpartisipasi dalam berbagai pesta demokrasi, meskipun tidak berpartisipasi langsung dalam lapangan. Hal tersebut adalah seperti mengampanyekan politik sehat tanpa provokasi dan tetap mengedepankan kebebasan berbicara. Menerapkan kegiatan demokrasi di dalam kelas seperti pemilihan ketua kelas, kelompok, ataupun ketua OSIS. Hal-hal tersebut dapat kita lakukan selaku pelajar SMA untuk menerapkan kehidupan demokrasi sebelum terjun ke dunia demokrasi Indonesia. Nah, itu dia sekilas mengenai Pilkada serentak 2024. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap memilih pemimpin? Jangan lupa gunakan hak suara kalian.